Pemirsa Intens Investigasi, geger drama hukum yang tak kunjung mereda kini memasuki babak baru yang semakin liar. Hotman Paris, pengacara kondang yang selama ini berdiri tegak di garis depan pertempuran, kini justru terbaring di rumah sakit Singapura. Namun sebelum Hotman Paris terbaring dan dirawat di rumah sakit, perseteruan antara dirinya dengan Firdaus dengan lantang dan panas terbuka lebar di media sosial. Dan ternyata saat Hotman Paris sedang dirawat di rumah sakit di Singapura, hal ini pun diketahui oleh Firdaus Oiwobo. Di saat publik masih menerka-nerka, Firdaus Oiwobo justru tampil dengan reaksi yang mengejutkan. Ia memberikan komentar dan seolah menyindir sakitnya Hotman. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Firdaus seolah begitu percaya diri menantang balik Hotman Paris? Dan seperti apa juga Rasman serta Firdaus yang hari ini mendatangi Mabes Polri atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tentu masih segar dalam ingatan drama hukum yang tak kunjung usai. Perseteruan panas antara Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution, dan Firdaus Oiwobo. Setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar pada 20 Februari 2025 lalu, yang diwarnai insiden di mana Hotman Paris tiba-tiba sakit, hari ini 26 Februari 2025, Firdaus Oiwobo dengan penuh percaya diri mendatangi Mabes Polri bersama Rasman Arif Nasution untuk menyikapi kelanjutan laporan hukum yang menyeret nama mereka. Tidak hanya datang untuk menyikapi kasus hukum yang seperti diketahui dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Firdaus dalam pernyataannya dengan awak media juga berkenan menanggapi kondisi Hotman Paris yang hingga kini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit mewah di Singapura. Firdaus Oiwobo pun akhirnya angkat bicara mengenai sakitnya Hotman. Firdaus dengan ekspresi tajam dan gesturnya yang penuh keyakinan menyindir sakitnya seniornya di dunia hukum tersebut. Mau digigit berang-berang kek, mau digigit Jin Bima kek, mau digigit Ancol kek, saya nggak peduli sama Hotman Paris. Intinya sekarang ini Hotman Paris sembuhin dulu penyakitnya. Harapan saya sih dia sembuh biar bisa fight lagi dengan saya, gitu loh. Karena saya mau buktikan Hotman Paris ini hebatan mana dia sama saya. Gitu. Kalau dia kondisi sakit begini kan saya nggak bisa lawan dia. Makanya saya berdoa mudah dia sembuh lagi, dia pulang ke Jakarta, kita lawan lagi dia ke pengadilan. Ya, jadi itu harapan saya ya. Jangan sampai diliwat. Kalau liwat kan kasihan. Ntar nggak ada lagi orang Hotman yang gantiin Hotman. Agenda hari ini saya diperiksa atas laporan siapa itu ya? Orang pengadilan, Humas pengadilan yang dipanggil sih Bang Hotman, tapi DKK, Bang Rasman, dipanggil Bang Rasman dengan kawan-kawan. Dan di situ ada nama saya. Gimana Pak? Jadi apa saja yang dibawa saat pemeriksaan ini Pak? Ya, ada dokumen-dokumen. Surat-surat ini aja, surat-surat dokumen yang dibutuhkan nanti. Karena gini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini kan sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah nyalahkan siapa-siapa. Ini konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat seperti ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja alur diperiksa. Drama hukum yang memanas yang melibatkan Firdaus dan Rasman Arif Nasution tersebut seperti diketahui memang terjadi pada Kamis 6 Februari 2025. Ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara seolah berubah menjadi arena pertunjukan. Firdaus melompat dan naik ke atas meja sidang. Aksinya ini sontak membuat suasana semakin ricuh
dan menarik perhatian seluruh hadirin. Aksi ini pun tidak berlalu tanpa konsekuensi. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia KAI segera menggelar rapat pada 10 Februari 2025 dan memutuskan untuk memberhentikan Firdaus Oiwobo dari keanggotaan KAI. Tindakan Firdaus dianggap melanggar kode etik profesi advokat dan mencoreng nama baik organisasi. Selain pemecatan, KAI juga mengusulkan pencabutan berita acara Sumpah Firdaus kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten, yang berarti Firdaus bisa dilarang berpraktik sebagai advokat secara permanen di seluruh Indonesia. Tak berhenti di situ, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengambil langkah tegas dengan melaporkan insiden tersebut ke Mabes Polri. Laporan ini didasarkan pada tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban dan merendahkan martabat pengadilan. Dan hari ini, Rabu 26 Februari 2025, Firdaus Oiwobo dan Rasman Arif Nasution memenuhi panggilan pemeriksaan di Mabes Polri terkait laporan tersebut. Usai menjalani pemeriksaan, Firdaus Oiwobo memberikan keterangan kepada awak media. Dengan ekspresi tenang namun tegas, ia menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, dirinya ditanya seputar kronologi kejadian di ruang sidang pada 6 Februari 2025 lalu. Firdaus menegaskan bahwa tindakannya murni spontanitas tanpa niat untuk melecehkan institusi pengadilan. Lantas, seperti ini kelanjutan Firdaus saat menjelaskan perihal kehadirannya di Mabes Polri. Kami di atas sangat tenang ya dalam pemeriksaan, tidak ada dalam arti kata klien kami ini, Bapak Firdaus ini tertekan, tetapi happy, penyidiknya pun sangat profesional, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai substansi apa yang dilaporkan. Jadi kami dalam berita acara pemeriksaan ada 25 poin, tapi intinya dalam berita acara pemeriksaan tersebut hanya fokus kepada kejadian apa yang terjadi di persidangan di PN Jakarta Utara. Jadi selebihnya itu kita tidak ada hal-hal lain, dikarenakan klien kami ini hanya dalam bentuk berita acara interview sebagai saksi. Ya, alhamdulillah hari ini pemeriksaan ya seperti yang diutarakan oleh kuasa hukum saya tadi, Bapak Niko dan Ibu Ira ya. Ibu Ria. Alhamdulillah sudah selesai dan saya sangat terharu sekali ya, karena semakin tahun semakin hari itu polisi semakin profesional. Jadi image polisi, tentang polisi itu menakutkan, tentang polisi itu kasar, galak dan lain-lain, sekarang udah mulai benar-benar di zamannya Pak Listio Sigit Prabowo ini udah benar-benar subhanallah profesional banget, dan kami disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan canda, tawa, ya, ngobrol ngalor ngidul, bahkan sambil diperiksa pun kami ngobrol santai tentang pergaulan dan lain-lainnya. Ini penyidiknya juga tadi namanya siapa? Penyidik Palingga. Ibtu Lingga itu juga bagus juga tuh. Humanis banget. Itu perlu tuh dinaikin pangkatnya tuh, Ibtu Lingga tuh. Iya, sama Pak Kapolri itu. Kalau dibantah saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka. Palingga ketawa karena saking benar-benar humanisnya Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya telah diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan. Walaupun ini cara spontan, ini bentuk daripada mungkin orang tuanya ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara, seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja, apapun hukumannya kami akan menerima. Ya, kami siap menerima hukuman sampai pembukuan pun saya tidak pernah protes lagi.
Sementara itu, siapa yang tidak ingat dalam pertarungan hukum yang sengit ini, Hotman Paris dalam akun media sosialnya sempat meminta pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ untuk menangkap diduga Firdaus Oiwobo yang segera dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Pernyataan pedas itu menjadi headline di berbagai berita, menjadi bahan olok-olok di dunia maya, dan makin memperuncing konflik di antara mereka. Momen ini menjadi senjata pamungkas bagi Firdaus Oiwobo untuk kembali menyerang balik Hotman Paris. Di depan awak media usai pemeriksaannya di Mabes Polri pada 26 Februari 2025, Firdaus juga tersenyum dengan penuh arti. Sementara Hotman Paris membagikan foto tangannya yang terinfus di Instagram pribadinya. Gak ada urusan saya yang habis duit dia, bodoh amat. Gak pengaruh bagi hidup saya. Hartanya Hotman Paris nggak pernah berpengaruh dari hidup saya. Propertitas, ektivitas, ya, nos pondet veritatem, ya. Hartamu, kedudukanmu tidak pernah, ya, mewakili kebenaran. Ya. Jadi dia kaya, dia punya kedudukan, dia belum tentu benar, gitu loh. Jadi nggak usah lah bicara-bicara. Orang ini udah muak semua, gitu loh. Apalagi bicara sama gue ini cucunya Sultan. Gue sampai capek ngomong belasan tahun gue cucunya Sultan, gak ada yang protes. Makanya gue bilang ini gue doain sembuh, udah tar dulu lah. Kasian, kalau sembuh gue takutnya lewat kan gimana ntar gue disalahin lagi kan gitu. Sembuh dulu lah, ini udah ada cairan nanah-nanah di jantungnya apa di hatinya kan ngeri. Hepatitis atau apa itu gue nggak tahu, makanya gue nggak berani besuk, gue takut nular. Kalau gue kan udah berkali-kali memperingatkan Bang Hotman kan gitu. Kalau bicara sama gue tuh hati-hati kan gitu, karena jelek-jelek begini kan gue ini cucunya Sultan yang punya karuhun, takutnya dia ketulak gitu. Karena berkali-kali dia kan nyindir-nyindir, terakhir dia nyindir tuh suruh rumah sakit jiwa itu nangkepin gue ya, seakan-akan menyuruh gue nangkepin gue dan Bang Rasman kan gitu, tangkap gitu kan. Ini udah ya seakan-akan dia tuh merendahkan banget lah gitu kan, merendahkan martabat gue kan, harkat dan martabat gue dan Bang Rasman. Tapi lebih ke gue sih kayaknya. Gue bilang hati-hati Bang Hotman, karena gue takutnya lu kena dam gitu. Ingat loh, cucu-cucu Sultan itu dilindungi loh, ya, dilindungi oleh Allah SWT terutamanya, karena mereka langsung terahnya itu langsung dari ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Mekah, ada yang dari Irak gitu kan, Al-Baghdadi gitu. Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngumumin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan, gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan, gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan, masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir, tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Kan gue udah bilang gak usah ngomongin gue Bang Hotman, karena gue udah gak ngomongin urusan itu kan gitu. Gue udah nasihatin, jangan Bang Hotman, karena gue ini udah gue ngapain ngomongin itu, bikin dia viral aja kan gitu. Gue udah sempat bikin video tuh, video sindiran ke dia. Lu kan udah nih, karena kasus yang mau gua bongkar terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang lu lakuin, ya itu baru satu kasus loh. Ada banyak kasus nih, ya kan? Termasuk adalah, kan gua bilang tadi, season 1, season 2, season 3 dia bisa mati nih. Mati berdiri gitu kalau gua buka. Kan gua bilang, gua kalau bekerja itu berdasarkan fakta integritas kan gitu. Nggak mau katanya. Udahlah, hanya gara-gara gue mau bongkar kasus lu, maksud gue udah sampai situ, gue dipecat udah, ya kan, dari Kongres Indonesia, dibekukan bas gue udah, gitu loh, ya udah cukup, kenapa sih sekarang ngejar-ngejar gue lagi, suruh nangkep rumah sakit jiwa, tolong rumah sakit jiwa tangkap ini orang gue, maksud gue ini bukan orang gila, gitu loh. Gue ini orang normal yang punya rumah tangga normal dan membiayai istri anak yang normal. Maksud gue nggak usah berlebihan lah. Udah cukup kok sampai segitunya gitu loh, rasa ketakutan dia sampai pengen mau ngancurin gue gitu kan.
rasa ketakutannya segitunya gitu. Udah cukup kali dengan provokasi yang dia lakukan ya kan, sehingga MA bergerak membekukan berita acara sumpah gue, kan udah cukup lah kalau bagi manusia yang waras ya, yang normal ya. Tapi bukan di situ aja, dikejar terus sampai gue diminta rumah sakit jiwa nangkap gue. Kan apa urusannya gue rumah sakit jiwa menangkap gue? Misalnya sindiran itu terhadap gue, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan nama gue kan itu. Tapi kan kita orang dewasa tahu, oh nyindirnya kan dia lagi bermasalah dengan gue kan gitu. Sementara itu di tengah pernyataan Firdaus, Hotman Paris dalam akun media sosialnya sempat meminta pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ dengan nada menyindir dan semua paham untuk menangkap diduga Firdaus Oiwobo yang segera dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Bermula dari kisruh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara awal Februari lalu, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oiwobo terus berlanjut dan kian berkepanjangan. Bahkan keduanya tak henti-hentinya saling melempar sindiran lewat media dan juga media sosial. Lucunya, alih-alih sindir soal hukum, keduanya justru acap saling sindir menyangkut hal-hal yang bersifat personal, utamanya soal harta benda yang mereka miliki, serta hal-hal receh lainnya. Hotman lagi-lagi menunjukkan ciri khasnya melakukan sindiran bernada sarkasme. Tak tanggung-tanggung, pengacara bling-bling itu melontarkan sindiran soal keberadaan ODGJ yang lepas dari rumah sakit. Hotman Paris juga mengatakan kalau benar ada pasien ODGJ lepas dari rumah sakit, diduga ditujukannya kepada Firdaus. Selain itu, Hotman juga menegaskan sikapnya yang tidak akan minta maaf baik kepada Rasman maupun Firdaus. Dan lagi-lagi bukan Hotman Paris namanya jika tidak meledek kedua seterunya itu lewat cincin berlian berharga fantastis yang menghiasi jari-jarinya. Namun Hotman pun mengaku akan mempertimbangkan maaf untuk Rasman dan Firdaus jika ia mendapatkan kompensasi uranium sebanyak 700 ton dari Firdaus yang mengaku diri memiliki tanah warisan keluarga yang mengandung uranium. Halo para pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ. Tolong dicek apakah ada pasien sakit jiwa saudara yang lepas dari rumah sakit. Karena sekarang ini sudah menimbulkan guyonan lawakan di medsos, ya. Jadi tolong dicek benar-benar apakah ada pasien saudara yang lepas dari rumah sakit jiwa maupun ODGJ saudara. Benar-benar sekarang mata gua sakit melihat lawakan yang aneh-aneh di yang lucu atau apa nggak tahu deh ya. Benar-benar dicek. Kalau ada cepat karungin, bawa agar diikat tangannya, dibawa pulang ya. Karungin orangnya, dibawa pulang ya. Kasihan rakyat dibodohin ini ya. Ya. Lagi lepas dan kayaknya sekarang lagi berada di Jakarta. Cepat karungin, bawa pulang ya ODGJ dan yang sakit jiwa tersebut tuh. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Sampai ke Gunung Sawit itu semua tanah kita tuh semua. Sawit. Dari sini nih. Mulai dari sini. Ya, sawit semua sampai sana. Ini tanahnya pinggir jalan. Tanahnya pinggir jalan nih. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau memang bisa membiayai dia, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya.
dan punya aspri secantik-cantik aspri gua. Lebih lanjut, Hotman juga menyindir Firdaus sebagai ODGJ dan halu soal semua harta yang diklaim miliknya. Hotman Paris juga menyebut Firdaus sebagai pengacara yang aneh, serta selama ini tidak pernah terdengar nama dan kiprahnya di dunia peradilan di tanah air. Padahal jika benar Firdaus selama ini acap beracara di pengadilan, maka Hotman yang sudah berpraktek sebagai pengacara papan atas di tanah air, pasti sudah pernah mendengar nama Firdaus di dunia peradilan tanah air. Selain itu, Hotman pun memamerkan cincin berliannya hingga menunjukkan sepatunya yang berharga ratusan juta, yang menurutnya adalah contoh dirinya sebagai pengacara bermutu, berkualitas, dan menyebut harus mencontoh dirinya sebagai pengacara. Halo para pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ. Tolong dicek apakah ada pasien sakit jiwa saudara yang lepas dari rumah sakit. Karena sekarang ini sudah menimbulkan guyonan lawakan di medsos, ya. Jadi tolong dicek benar-benar apakah ada pasien saudara yang lepas dari rumah sakit jiwa maupun ODGJ saudara. Benar-benar sekarang mata gua sakit melihat lawakan yang aneh-aneh di yang lucu atau apa lu gak tahu deh, ya. Benar-benar dicek. Kalau ada cepat karungin, bawa agar diikat tangannya, dibawa pulang, ya. Karungin orangnya, dibawa pulang, ya. Kasihan rakyat dibodohin ini, ya. Ya. Lagi lepas dan kayaknya sekarang lagi berada di Jakarta. Cepat karungin, bawa pulang, ya, ODGJ dan yang sakit jiwa tersebut tuh Firdaus. Hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun semuanya menghujat kamu, menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan Pengadilan Tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai, surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai, dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi, dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum, dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini. Begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gua pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Lihat nih keren nih. Oh, ratusan juta. Benar, ratusan juta. Dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas. Nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua,
Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gue banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.